Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pengelolaan kelas. Nama saya Anissa Khairani. Saya Nisa Febinia. Saya Perliani Kartika Jani. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami menggunakan 2 referensi jurnal. Yang pertama itu ada Implementation of Classroom Management by English Teacher at High School in Jambi, Indonesia. Dan yang kedua itu ada Effective Classroom Management and Positive Teaching. Yang pertama di pengertian ada menurut Usman pada tahun 2003, pengelolaan kelas yang efektif itu merupakan syarat mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Nah, menurut Usman juga, kalau pengelolaan kelas itu merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan selama proses belajar mengajar. Nah, untuk gangguan selama proses belajar mengajar ini bisa dari muridnya seperti malas belajar atau gangguan malas seperti ingin selalu tidur di kelas dan sebagainya. Kemudian, pengelolaan kelas itu dapat diartikan sebagai perangkat kegiatan guru untuk yang pertama, mengembangkan tingkah laku peserta didik. Nah, maksud dari tingkah laku peserta didik ini yaitu tingkah laku yang apa-apa saja diinginkan oleh guru dan tingkah laku apa saja yang tidak diinginkan oleh guru. Jadi, dalam kegiatan pengelolaan kelas, seorang guru itu bisa mengontrol tingkah laku seperti apa yang diinginkan dan tingkah laku seperti apa yang tidak diinginkan dari peserta didiknya. Untuk yang kedua, yaitu mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional yang positif. Nah, dari pengelolaan kelas ini, guru itu bisa mengembangkan hubungan interpersonal baik antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa yang lainnya. Lalu, dalam pengelolaan kelas itu, guru harus mampu membangun lingkungan sosio-emosional yang positif. Jadi, dalam hal ini, profesionalitas guru itu sangat dibutuhkan. Ketika mengelola kelas, ada hal-hal di luar pembelajaran yang dibawa ke dalam kelas. Lalu yang ketiga, itu bisa menumbuh dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Nah, pengelolaan kelas akan menjadi sederhana untuk dilakukan apabila guru memiliki motivasi kerja dan mengetahui gaya kepemimpinan situasional. Motivasi kerja di sini adalah motivasi seorang guru itu tidak melulu hanya soal materi, gaji dari seorang guru, tetapi motivasi ingin membagikan ilmu kepada peserta didik, sehingga dalam mengembangkan pengelolaan kelas, ide-ide kreativitas dari seorang guru itu akan muncul. Lalu, guru juga harus mengetahui gaya kepemimpinan situasional untuk mengantisipasi ketika dalam mengelola kelas nantinya akan terjadi beberapa kendala. Nah, tujuannya itu ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Untuk tujuan khususnya, yaitu mengembangkan kemampuan siswa bekerja dan belajar, serta membantu hasil yang diharapkan. Untuk tujuan khusus ini, dari seorang guru itu sangat tersirat, jadi tidak terlampir dan menjadi tujuan khusus dari seorang guru saja ingin mengembangkan kemampuan siswa dalam belajar. Jadi, tujuan pengelolaan kelas itu menyediakan, menciptakan, dan memelihara kondisi yang optimal di dalam kelas, sehingga peserta didik dapat bekerja dan belajar dengan baik. Selanjutnya ada prinsip pengelolaan kelas.
prinsip-prinsip pengelolaan kelas ada 6. Yang pertama itu hangat dan antusias. Hangat dan antusias ini diperlukan dalam proses belajar dan mengajar. Guru yang hangat kepada siswa akan antusias dalam mengajar, dan ini akan menjadi faktor keberhasilan dari pengimplementasian pengelolaan kelas. Yang kedua, tantangan. Guru menggunakan kata-kata yang menaikkan keaktifan siswa agar siswa menjadi aktif dan mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga, bervariasi. Guru dapat menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik materi yang dapat membuat kelas menjadi aktif dan pembelajaran menjadi efektif. Yang keempat, ada keluasan atau fleksibel. Guru harus fleksibel dalam mengubah strategi mengajar. Hal ini dapat mencegah gangguan pembelajaran siswa dan menciptakan belajar mengajar yang efektif. Yang kelima, penekanan pada hal positif. Guru harus menekankan pada hal-hal positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal negatif. Contohnya, jika siswa melakukan tindakan yang baik, dapat diberikan penguatan, dan guru dapat menegur apabila ada kesalahan. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Hal ini penting diterapkan agar siswa menjadi disiplin dan mengendalikan diri, serta dapat bertanggung jawab saat pembelajaran dan setelah lulus nanti. Next. Kemudian ada komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas. Komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas ini dibagi menjadi 2, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi, dan ada keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Yang pertama, untuk penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal dapat dilakukan dengan keterampilan sikap tanggap. Jadi guru saat melihat ketika siswanya berbicara, kita dengarkan dengan seksama. Kemudian memberikan respon dan memberikan pertanyaan. Kemudian guru dapat juga membagi perhatiannya dan memusatkan perhatiannya kepada kelompok. Yang kedua, untuk mengembangkan kondisi belajar yang optimal, guru dapat memodifikasi tingkah laku siswa dan melakukan pendekatan pemecahan masalah kelompok serta memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Nah, selanjutnya itu ada teknik. Dalam pengelolaan kelas, menurut Ahmad, syarat-syarat kelas yang baik adalah yang pertama, yaitu rapi, bersih, sehat, dan tidak lembab. Kemudian, yang kedua itu ada cukup cahaya yang meneranginya, sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Kemudian, yang ketiga yaitu sirkulasi udara yang cukup. Nah, sirkulasi udara yang cukup ini dapat menjadi syarat kelas yang baik karena dapat Nah, selanjutnya itu ada teknik. Menurut Ahmad, syarat-syarat kelas yang baik adalah yang pertama, yaitu rapi, bersih, sehat, dan tidak lembab. Kemudian, yang kedua, cukup cahaya yang meneranginya. Kemudian, yang ketiga, yaitu sirkulasi udara yang cukup. Kemudian, yang keempat, yaitu perabot dalam keadaan baik, cukup jumlahnya, dan ditata dengan rapi. Dan yang terakhir yaitu jumlah peserta didik tidak lebih dari 40 orang, sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan kondusif. Nah, menurut Ahmad, beberapa syarat yang perlu diupayakan agar kelas nyaman dan menyenangkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada tata ruang kelas. Nah, dalam penataan ruang kelas, lemari kelas dapat ditempatkan di samping papan tulis atau di samping meja guru. Nah, jika ada lemari
kelas tambahan dapat ditaruh di belakang kelas. Sebaiknya lemari tersebut terbuat dari kaca untuk menyimpan piagam, penghargaan, dan sebagainya. Nah, pengaturan tempat perabot kelas ini dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan keadaan maupun kondisi kelas tempat. Nah, selanjutnya yaitu ada menata perabot kelas. Nah, menurut Ahmad, di mana perabot kelas merupakan segala sesuatu perlengkapan yang harus ada dari dan diperlukan oleh kelas. Nah, menurut Ahmad, perabot kelas yang diperlukan di dalam kelas itu meliputi yang pertama ada papan tulis, kemudian ada meja kursi guru, kemudian ada meja kursi peserta didik, lemari kelas, jadwal pelajaran, papan presensi, daftar piket kelas, kalender pendidikan, gambar-gambar, tempat cuci tangan, tempat sampah, sapu dan alat pembersih lainnya, serta gambar-gambar alat olahraga. Nah, dalam mengelola kelas, terdapat keterampilan, yaitu untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang mengaktifkan peserta didik, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu aksesibilitas, di mana peserta didik mudah menjangkau alat dan sumber belajar. Kemudian yang kedua, yaitu mobilitas, yang mana peserta didik dan guru mudah bergerak dari satu bagian ke bagian lainnya. Nah, yang ketiga itu ada interaksi, yang mana memudahkan terjadinya interaksi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya maupun dengan pendidik. Nah, yang keempat itu ada variasi kerja peserta didik. Nah, dalam hal ini memungkinkan peserta didik itu bekerja secara perorangan atau individu maupun berpasangan maupun berkelompok. Nah, selanjutnya itu ada hambatan. Nah, dalam hambatan ini, pelaksanaan pengelolaan kelas pasti akan ditemui berbagai macam hambatan. Misalnya, bisa datang dari guru sendiri, dari peserta didik itu sendiri, lingkungan keluarga, maupun faktor fasilitas. Nah, hambatan itu sendiri bisa terjadi karena beberapa hal, dan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, di mana yang pertama itu yaitu masalah yang ada dalam wewenang guru. Nah, seperti yang kita ketahui, pasti ada banyak masalah di dalam kelas. Nah, dalam hal ini, guru sebagai pendidik yang mengajar dalam kegiatan belajar mengajar, dituntut untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan membuat siswa menjadi nyaman. Nah, dalam hal ini, guru berwenang untuk mengatur kegiatan pembelajaran yang terjadi pada kelas, misalnya seperti mengatur cara tempat duduk, mengatur kegiatan pembelajaran, mengatur jadwal pembelajaran, dan lainnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada masalah yang ada dalam wewenang sekolah. Nah, masalah yang ada dalam wewenang sekolah ini artinya di mana di setiap sekolah pasti kan memiliki berbagai macam masalah, misalnya dari jadwal pelajaran, atau mungkin ruang kelas yang tidak nyaman, dan segala macamnya. Nah, dalam hal ini, pihak sekolah dituntut dan diharuskan untuk mencukupi fasilitas dari peserta didik, misalnya dengan membagikan kelas secara rata dan adil, kemudian membagi kelas dengan rata dan adil, kemudian yang kedua yaitu menciptakan fasilitas dan prasarana yang memungkinkan untuk terjadinya kegiatan belajar mengajar. Nah, yang ketiga itu ada masalah-masalah yang ada di luar kekuasaan guru dan sekolah. Nah, tentunya dalam pendidikan itu sendiri kan banyak terjadi masalah ya. Misalnya ada banyak masalah yang terjadi di luar pihak sekolah maupun guru. Nah, misalnya ada peserta didik ya. Nah, dalam masalah ini, misalnya ada peserta didik yang mengalami masalah di luar sekolah. Nah, dalam hal ini, pihak-pihak yang dituntut dan diwajibkan untuk terlibat, yaitu salah satunya orang tua atau lembaga-lembaga yang dapat menaunginya, dan misalnya polisi atau Karang Taruna, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, mereka diwajibkan dan dituntut untuk menangani dan mewenangi masalah yang terjadi di luar
wewenang dari guru dan sekolah. Misalnya seperti murid yang melakukan aktivitas di luar jam sekolah, namun memakai seragam sekolah dengan perilaku yang tidak baik, misalnya minum minuman keras. Nah, dalam hal ini orang tua maupun lembaga setempat dapat melakukan kewajibannya dengan menertibkan mereka. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.